Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi e-learning, solusi pendidikan digital di era modern. Apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan melalui platform digital, menggunakan perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone. Dalam era digital, e-learning menjadi solusi pendidikan fleksibel yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Keuntungan e-learning, fleksibilitas, belajar di mana saja dan kapan saja. E-learning memungkinkan peserta belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan sistem ini, pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan jadwal tetap. Peserta hanya membutuhkan perangkat dengan koneksi internet untuk mengakses materi, sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan ritme kenyamanan masing-masing. Yang kedua, aksesibilitas. Materi dapat diakses melalui berbagai perangkat. Materi pembelajaran e-learning dapat diakses melalui berbagai perangkat, seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Hal ini memastikan bahwa pembelajaran dapat dilakukan bahkan dari lokasi terpencil selama ada akses internet. Aksesibilitas ini mendukung inklusi, memungkinkan lebih banyak orang untuk belajar tanpa bahasan geografis. Ketiga, efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan akan fasilitas fisik. E-learning mengurangi kebutuhan akan fasilitas fisik seperti ruang kelas, buku cetak, atau biaya transportasi untuk pergi ke lokasi belajar. Hal ini menjadikannya solusi pembelajaran yang lebih terjangkau, baik itu lembaga pendidikan maupun peserta didik. Dengan investasi awal pada platform atau perangkat lunak, manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Yang keempat, pembelajaran interaktif, menyediakan video, kuis, forum diskusi. E-learning menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif, termasuk video pembelajaran untuk penjelasan visual yang mudah dipahami, kuis untuk menguji pemahaman secara langsung, forum diskusi untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dengan sesama peserta atau pengajar. Komponen ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan peserta, cara memperkuat pemahaman materi. Tantangan e-learning. 1. Keterbatasan infrastruktur. Tidak semua memiliki akses internet yang memadai. Tidak semua peserta didik memiliki akses ke internet yang memadai, terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Koneksi internet yang lambat dan tidak stabil dapat menghambat proses pembelajaran, seperti saat mengakses video, menghadiri kelas, atau mengunduh materi. Selain itu, tidak semua orang memiliki perangkat digital yang memadai untuk mengikuti e-learning, seperti laptop atau smartphone. Yang kedua, kurangnya motivasi, membutuhkan disiplin diri yang tinggi. E-learning membutuhkan disiplin diri yang tinggi karena tidak adanya pengawasan langsung seperti dalam pembelajaran tatap muka. Banyak peserta yang merasa sulit untuk tetap termotivasi, terutama jika materi terasa monoton atau tidak menarik. Tanpa struktur belajar yang ketat, peserta rentan menunda tugas atau bahkan berhenti belajar. Yang ketiga, interaksi terbatas. Interaksi sosial lebih sedikit dibandingkan pembelajaran tatap muka. Dalam e-learning, interaksi sosial antar peserta didik dan instruktur seringkali terbatas. Diskusi secara langsung atau percakapan spontan yang bisa terjadi di ruang kelas menjadi sulit dilakukan. Meskipun ada form diskusi atau sesi video konversi, interaksi ini tidak selalu memberikan pengalaman yang sama seperti interaksi tatap muka. Hal ini bisa membuat peserta merasa kurang terhubung secara emosional atau sosial. Komponen utama e-learning. 1. LMS, Learning Management System, platform seperti Moodle. LMS adalah platform digital yang digunakan untuk mengolah pembelajaran secara daring. Beberapa contoh populer dari Moodle, Google Classroom, dan Edmodo. LMS memiliki fungsi utama seperti mendistribusikan materi. Guru dapat mengunggah video, dokumen, atau modul belajar, memantau kemajuan siswa. Sistem mencatat aktivitas siswa seperti waktu belajar dan tugas yang telah diselesaikan. Interaksi guru dan siswa. LMS menyediakan ruang untuk diskusi, pengumuman, atau bahkan sesi kelas virtual. LMS sendiri mempermudah mengelola pembelajaran secara efisien, baik itu untuk guru maupun siswa. Yang kedua, materi digital, yaitu video, PDF, infografis, atau simulasi interaktif.
Materi digital adalah komponen inti dalam e-learning yang mencakup video, PDF, infografis, simulasi interaktif. Video, penjelasan visual untuk topik tertentu, sering digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks. PDF atau dokumen, referensi teks mudah diakses kapan saja. Infografis menyajikan informasi secara visual sehingga mudah dipahami. Simulasi interaktif membantu siswa mempraktikkan konsep melalui pengalaman virtual seperti simulasi laboratorium atau percobaan. Yang ketiga, metode evaluasi, ujian online, tugas, dan kuis. Evaluasi dalam e-learning dilakukan secara daring untuk mengukur pemahaman dan kemajuan siswa. Metode yang umum meliputi ujian online, tugas, dan kuis. Tes yang dilakukan melalui platform e-learning biasanya berbentuk pilihan ganda, esai, atau gabungan keduanya. Tugas memberikan kesempatan pada siswa untuk mendalami topik tertentu melalui proyek atau penelitian. Kuis digunakan untuk mengevaluasi secara cepat pemahaman siswa terhadap materi yang baru saja dipelajari. Peran guru dan siswa dalam e-learning. Peran guru merancang materi yang menarik, memberikan bimbingan secara online. Sedangkan peran siswa berpartisipasi aktif dan disiplin dalam mengatur waktu. Dalam merancang materi yang menarik, guru berperan penting dalam menyusun materi pembelajaran yang relevan, menarik, dan mudah dipahami. Pengguna media seperti video, infografis, atau kuis interaktif dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Guru juga perlu memastikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Memberikan bimbingan secara online meskipun tidak bertatap muka langsung, guru harus tetap hadir sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru dapat memberikan penjelasan tambahan, menjawab pertanyaan, serta memberikan umpan balik secara real-time melalui platform e-learning. Dengan cara ini, siswa tetap merasa didukung dan termotivasi dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, peran siswa dalam e-learning, partisipasi aktif, disiplin dalam mengatur waktu belajar. Partisipasi aktif. Siswa harus aktif mengikuti pembelajaran, seperti menghadiri kelas daring, mengerjakan tugas, partisipasi dalam diskusi atau kuis. Kreativitas ini akan membantu siswa dalam memahami materi terlibat secara mendalam dalam proses pembelajaran. Disiplin dalam mengatur waktu belajar. Dalam e-learning, siswa perlu memiliki kemampuan manajemen yang baik tanpa pengawasan langsung. Siswa bertanggung jawab mengatur jadwal belajar mereka sendiri. Konsistensi dan kedisiplinan sangat penting untuk memastikan mereka tidak ketinggalan materi dan tetap memenuhi tenggat waktu tugas dan ujian. Tren masa depan dalam e-learning. 1. AI dan personalisasi. Realitas virtual dan argumen reality dan micro-learning. AI, personalisasi, materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar personal bagi setiap siswa dengan menganalisis data seperti preferensi belajar, tingkat pemahaman, dan kecepatan belajar AI. AI dapat menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan individu, memberikan rekomendasi modul, tugas, atau latihan yang relevan, memberikan umpan balik otomatis berdasarkan kinerja siswa, sehingga mereka dapat memperbaiki kelemahan mereka secara spesifik. Contohnya, siswa yang kesulitan dengan matematika dasar akan diberikan lebih banyak latihan pada topik tersebut sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Yang kedua, realitas virtual atau VR dan argumen reality atau AR. Teknologi VR dan AR menghadirkan simulasi pembelajaran interaktif dan mendalam. Beberapa penerapannya meliputi VR, membawa siswa ke lingkungan virtual seperti laboratorium sains untuk melakukan eksperimen tanpa risiko, atau tur sejarah virtual ke peristiwa masa lalu. AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata seperti mempelajari anatomi tubuh manusia dengan memproyeksikan organ secara 3D menggunakan aplikasi AR. Teknologi ini membuat belajar lebih menarik dan mempermudah pemahaman konsep yang abstrak atau rumit. Yang ketiga, micro-learning. Belajar dengan modul kecil untuk efisiensi waktu. Micro-learning adalah metode pembelajaran dengan modul kecil yang fokus pada satu topik spesifik.
Setiap modul biasanya berdurasi 5-10 menit dan dapat mencakup teks singkat, video, kuis, atau infografis. Kesimpulannya adalah, e-learning menawarkan solusi pendidikan modern yang fleksibel, efisien, dan adaptif, dengan kemampuan untuk belajar kapan saja dan di mana saja. E-learning memberikan kemudahan bagi peserta didik dengan berbagai latar belakang. Teknologi seperti kecerdasan buatan AI, realitas virtual VR, dan augmented reality atau AR membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan. Selain itu, pendekatan seperti micro-learning membantu meningkatkan efisiensi waktu dalam menyerap informasi. Namun, perlu dukungan infrastruktur dan komitmen dari semua pihak untuk memaksimalkan manfaatnya. Akses internet yang memadai, perangkat yang sesuai dengan keterampilan digital menjadi syarat utama agar e-learning dapat belajar secara optimal. Di sisi lain, peran guru, siswa, orang tua, dan institusi pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Disiplin, motivasi, dan kerja sama menjadi kunci agar proses e-learning dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.